Saya Fahmi Agung Widiatmoko, NIM 2017-533 akan menjelaskan tentang aplikasi e-business. Ini tugas dari Pak Arif Setiawan tentang makul e-business. Untuk yang pertama ini millennial generation the digital learners. By the age of 21 the average person will have spent. Ini untuk dari umur 21 ini rata-rata orang akan melakukan kegiatan ini rata-rata 10.000 jam untuk sebuah handphone. Ini dari baby boomer, ini dari boomer yang atau orang tua ini melihat dari TV. Untuk generation X dari komputer. Layaknya saya ini untuk melihat generation ini anak-anak muda ini rata-rata lihatnya ini dari handphone. Nah, untuk communication revolution ini komunikasi revolusi ini dari internet, dari yang awalnya surat, telepon dan TV, sekarang menjadi satelit, terus TV, sekarang menjadi internet. Dari waktu ke waktu untuk kecepatan perubahan ekonomi dari masa lampau industrial dan digital ekonomi yang sekarang ini. Nah, ini di internet, suatu jaringan komputer global yang menghubungkan jaringan privat dan publik untuk berbagai informasi antar lembaga pendidikan, penelitian, pemerintahan, bisnis, masyarakat umum. Mulai dikenakan untuk komersial sejak tahun 1995. Dikenal sebagai basis foundation dari New Digital Network Economy karena sangat esensial. Di Amerika Serikat banyak inisiatif yang dimotori oleh pemerintah untuk menjamin dominasi Amerika di bidang ekonomi baru ini. Di negara lain perkembangannya eksponensial. Untuk yang pertama dari internet ini, yang kita tahu Indonesia ini nomor 2 dari yang terakhir ini, sekitar 3% penggunaan internetnya. Untuk aktivitas pengakses ini mulai dari email, membaca elektronik, koran elektronik, info produk dan layanan, membaca majalah, chatting, dan surfing secara umumnya. Nah, ini menu pembaca berita Indonesia menjadi nomor pertama. Tempat aksesnya ini biasanya dari kerjaan, karena itu terbiasa, internetnya gratis sama cepat. Untuk yang kedua ini internet cafe, ini paling enak ini sebenarnya. Kita bisa internetan membaca berita sambil ngopi di cafe. Terus ini ke sekolahan atau di universitas. Yang mahasiswa ini sekalian berkaitan ini. Dan yang lain-lain di rumah. Nah, ini di perpustakaan ini sedikit kali ini, hanya 1% saja. Definisi e-business, penggunaan TI khususnya teknologi jaringan dan komunikasi untuk meningkatkan cara organisasi melakukan seluruh proses bisnisnya atau proses internalnya. Merupakan interaksi bisnis dengan eksternal organisasi dengan memanfaatkan teknologi TI. E-commerce merujuk pada pelaksanaan transaksi bisnis seperti pembelian dan penjualan secara elektronik. Tradisional bisnis model melawan e-business model. Tradisional bisnis ini biasanya sekuensial atau lama, integrasinya masih berdasarkan kertas, memakan banyak biaya dan tidak efisien, hanya memakan waktu dan aktivitas yang sama. Sementara e-business ini model yang secara berkelanjutan dan integrated, mengizinkan banyak partisipan untuk bergabung dan berkolaborasi. Ini biasanya lebih efisien dan menghemat biaya. Untuk siklus penerapan TI dalam bisnis, yang pertama ini teknologi dipakai hanya sekedar untuk proses otomatisasi dan pengelolaan informasi. Teknologi bergeser ke arah upaya membangun konfigurasi rantai bisnis yang terintegrasi. Yang ketiga, peran teknologi sudah secara nyata mempengaruhi perubahan model bisnis perusahaan. Ini arsitektur aplikasi e-bisnis. Ini mulai kita dari karyawan dulu, terus kita akan melakukan administrasi, kontrol, human resource or procurement. Nah, terus kita dari karyawan, terus kita akan customer. Untuk yang mobil barang ini customer, produk, customer, dan reseller. Ya, untuk yang memakainya ini stakeholder. Ini supply chain manajemennya dari logistik, production, distribution dari bahan baku untuk produksi terus distribusikan. Nah, ini nanti tidak hanya itu saja, customer relation management ini harus ada. Ini ada marketingnya, ini ada salesnya, dan untuk ada
perusahaan itu harus ada customer service-nya. Ini yang paling penting. Kalau ada suatu produk yang cacat atau garansi biasanya. Terus ada description support aplikasi ini manajernya biasanya. Terus ada enterprise application integrasi ini kayak sistem informasi manajemen. Nah, untuk selanjutnya e-business application. Ini ERP, Enterprise Resource Planning, sistem informasi pendukung e-business yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, shipping, dan payment, serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis. Untuk CRM ini Customer Relationship Management, sistem kustomisasi real time yang manajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan service berdasarkan customer. Ini biasanya ada dari customer service ini biasanya ini untuk kalau ada bantuan misal ada pelanggan yang ada kendala. Untuk AI Enterprise Application Integrasi merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data yang diambil dari model proses bisnis yang dikembangkan oleh pemakai. Untuk SCM ini Supply Chain Management, manajemen rantai supply secara otomatisasi terkomputerisasi secara mungkin 24 jam ini. Untuk ECS Enterprise Collaboration System, ini mensupport dan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi kepada tim dan grup kerja di dalam organisasi. Yang selanjutnya itu sales order. Ini mulai dari customer dulu untuk menghubungi, untuk memesan, lalu terima customer management, terus nanti menawarkan harga, quotation, kemudian kita akan melakukan pengecekan barang di gudang, pengecekan barang, terus kita akan mengambil barang di gudang, lalu kita akan packaging dan shipment. Ini kita akan membungkus paket dan melakukan pengiriman, lalu kita akan melakukan pembayaran. Ini biasanya terjadi dari perusahaan besar atau seperti kita ini untuk orang yang sudah kenal lama dengan perusahaan. Kalau orang baru sih nggak mau. Kalau ini untuk e-commerce ini biasanya kebalikannya dari customer. Lalu kita memesan barang, lalu kita akan melakukan pembayaran dulu. Lalu setelah pembayaran maka kita akan lalu diketahui customer management si penjualnya, lalu baru melakukan packaging dan shipment. Kenapa e-business? How can we enhance value to our customer and our business partner? Ini bagaimana kita meningkatkan value kepada customer dan business partner bisnis. Ini kita bisa meningkatkan bisnis, customer, dan ke partner, dan kita dapat melakukan how can we enter new market, product, service, attract attention, and reduce business risk. E-business ini dapat memasukkan ke pasar baru, produk, layanan, mengurangi perhatian, dan mengurangi risiko bisnis. How can we increase revenue and profitability? Ya, ini dengan e-business kita dapat meningkatkan profit. How can we sustain or enhance competitive advantage? Nah, kita dengan e-business kita akan dapat bertahan dari sistem kompetitif dan lainnya. Positif e-business. Positifnya ini mengurangi biaya operasional karena informasi distribusi produk dapat digitalkan sehingga berakibat pelacakan status produksi dan distribusi sangat mudah dan berkelanjutan. Outbound logistik bisa dilaksanakan, mengurangi inventory buffers, distribusi produk akan lebih cepat dan lebih akurat, aktivitas inbound logistik dapat ditingkatkan, meningkatkan efisiensi operasi internal, meningkatkan efisiensi penjualan dan pemasaran. Untuk positif lanjutannya ini meningkatkan revenue stream baru, ada pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Dapat meningkatkan market exposure pangsa pasarnya. Ini biasanya kan kalau bisnis kan pasarnya kan seluruh Indonesia, mungkin malah dunia. Dan pada waktu product cycle, meningkatkan customer loyalty, terus meningkatkan value chain, meningkatkan kesediaan layanan 24 jam, 7 hari 24 jam, mendukung ketersediaan layanan
7 hari 24 jam, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan dukungan purna jual, meningkatkan efisiensi dan efektivitas SDM. Ini negatifnya yaitu pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Nah, ini sudah terjadi ini dari Bukalapak dan Tokopedia, bahwa informasi rahasia yang berharga dari customer ini sudah terbobol. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam atau jaringan tidak berfungsi. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Nah, ini kehilangan kepercayaan dari para konsumen ini karena biasanya pencurian informasi rahasia yang berharga ini. Dari ini yang paling fatal ini hasilnya. Itu negatif lanjutannya, ini penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalkan pembobolan sebuah sistem perbankan oleh hacker, kemudian memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Ini kalau memindahkan sejumlah rekening ke orang lain ke rekening sendiri dan terjadi biasanya kayak pembelian ini, menggunakan rekening dari customer tersebut untuk kirim barang ke rekening hacker. Kerugiannya tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, dan kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik. Faktor kebesaran e-business. Kemampuan untuk menjamin bahwa e-business memenuhi 3 karakteristik kunci yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis apapun. Yang pertama ini validitas. Kedua pihak dalam transaksi harus cepat dapat menyatakan keaslian identitas keduanya untuk memastikan bahwa transaksi tersebut valid dan sah. Integritas. Kedua pihak harus yakin bahwa informasi yang dipertukarkan akurat dan tidak dapat diubah selama proses transaksi. Privasi. Kerahasiaan transaksi bisnis dan informasi apapun yang dipertukarkan harus disimpan dengan baik. Untuk faktor penyebab kegagalan e-business, tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen puncak. Penerapan e-business tidak diikuti proses change management. Tidak profesional vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. Buruknya infrastruktur komunikasi. Tidak selasnya strategi TI dengan strategi perusahaan, adanya masalah keamanan dalam bertransaksi, kurangnya dukungan finansial, yang terus selanjutnya belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak bertransaksi. Cyberlaw ini biasanya hanya terjadi di Indonesia ini. Untuk di US ini sudah ada hukumnya. Menggunakan target jangka panjang sebagai pijakan investasi bisnis. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.